Halo teman-teman SMK Negeri 2 Mantanggai. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia seru tentang gimana sih sebenarnya uang itu bergerak di sekitar kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana sistem berputaran uang ini sengaja dibangun buat nyiptain kesejahteraan buat kita semua. Siap? Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh ingat-ingat bentar. Pernah nggak sih kalian ngisihin uang jajan buat ditabung? Atau sekedar narik uang tunai dari mesin ATM? Atau mungkin sering ngelihat orang tua kalian bayar tagihan listrik cuma lewat layar HP? Kalau pernah, wah selamat. Secara nggak sadar kalian tuh udah berinteraksi langsung dengan apa yang bakal jadi fokus utama bahasan kita hari ini. Oke, biar makin jelas, perjalanan kita di sesi ini bakal lewatin 5 rute utama. Kita mulai dari pengantarnya dulu, terus kita bedah lebih dalam soal bank, lanjut kenalan sama lembaga non-bank, ngelihat seberapa pentingnya peran OJK, dan pastinya ditutup dengan ringkasan, biar semuanya nempel kuat di ingatan kalian. Perlu kalian tahu nih, tujuan kita bukan cuma sekedar buat ngapal teori dari buku cetak. Enggak sama sekali. Di akhir penjelasan ini, kalian bakal punya skill praktis yang kepake banget di dunia nyata. Kalian bakal bisa bedain mana lembaga yang pas buat kebutuhan pribadi atau bisnis kalian nanti, dan benar-benar paham gimana semua ini muter roda ekonomi di masyarakat. Yuk kita langsung tancap gas ke bagian pertama, yaitu pengantar lembaga keuangan. Di sini kita bakal bikin fondasinya dulu. Nah, yang paling menarik di sini adalah ekosistem keuangan kita tuh secara tegas ngebagi para pemain utamanya jadi 2 kubu, tergantung dari mana mereka dapat uang. Di satu sisi ada bank yang tugasnya ngumpulin uang langsung dari masyarakat lewat tabungan kita. Di sisi lain ada lembaga non-bank yang cara ngumpulin uangnya beda. Mereka nggak nerima tabungan umum, tapi dapat dananya dari hal-hal kayak pembayaran premi atau investasi khusus. Gampang kan bedanya? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal bongkar habis-habisan soal lembaga bank. Pernah kepikiran gak sih, bank itu ngapain aja tiap hari? Gampangnya gini, bank itu ibarat mak komblang finansial paling gede, atau bahasa kerennya, lembaga intermediasi. Mereka nengahin 2 pihak. Mereka ngumpulin dana dari orang yang punya uang nganggur, ini disebut funding, terus uangnya disalurin ke pihak yang lagi butuh modal usaha, yang disebut lending. Selain itu, bank juga ngasih layanan harian atau services yang bikin hidup kita jauh lebih gampang, kayak transfer dan bayar-bayar. Tapi ingat, di negara kita, bank itu ada level-levelnya. Posisi paling puncak ada Bank Indonesia, sang bank sentral. Ini satu-satunya bos yang boleh nyetak lembaran rupiah yang ada di dompet kalian. Terus di bawahnya ada bank umum, kayak BRI, Mandiri, atau BCA, yang ngelayanin semua jenis transaksi masyarakat. Nah, yang nggak kalah penting, terutama buat daerah-daerah kayak di Kapuas, adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini fokus banget ngebantu para pengusaha kecil dan masyarakat di pedesaan biar bisa maju. Kalau kita ngomongin produknya, ibarat masuk restoran, ini tuh menu-menunya. Kalau mau nyimpen uang, ada tabungan atau deposito. Kalau misalnya orang tua kalian butuh modal buat gedein warung, mereka bisa ambil kredit modal kerja. Dan kalau kalian mau patungan jajan sama temen, ya tinggal seret-seret pakai mobile banking, semuanya udah didesain buat ngelancarin urusan ekonomi kita sehari-hari. Oke, mari kita beralih ke bagian ketiga. Gimana kalau kita butuh layanan yang lebih spesifik, yang bukan keahlian utamanya bank? Nah, disinilah lembaga keuangan non-bank beraksi. Jadi, poin krusialnya, lembaga-lembaga ini lahir memang buat ngisi celah kebutuhan khusus. Kalau butuh gadai barang, ada pegadaian. Buat jaga-jaga dari musibah, ada asuransi. Mau simpan pinjam dengan asas kekeluargaan, masuk koperasi. Mau terbitin saham perusahaan, ada pasar modal. Pengen nyicil motor buat ke sekolah, leasing jawabannya. Dan buat jaminan hari tua nanti, ada dana pensiun. Lengkap banget kan? Coba kita pause sejenak, yuk main tebak-tebakan dikit. Bayangin tetangga kalian, sebut aja Pak Dedi. Tiba-tiba dia butuh uang tunai hari ini juga buat urusan darurat. Dia nggak mau proses yang berbelit-belit, dan kebetulan dia punya cincin emas. Kira-kira dari daftar lembaga non-bank tadi, kemana Pak Dedi harus melangkah? 100 buat kalian yang jawab pegadaian. Yuk, pegadaian ini bener-bener jalan ninja buat butuh dana cepat. Cukup titipin barang berharga sebagai agunan, bisa emas, laptop, atau BPKB motor, uang tunainya bisa langsung cair saat itu juga. Makanya lembaga ini ngebantu banget pas lagi di situasi mepet. Coba satu skenario lagi buat ngetes pemahaman kalian. Ada Bu Anih nih, orangnya super hati-hati. Tiap bulan dia rela nyisihin uangnya dikit-dikit ke sebuah perusahaan. Tujuannya, biar kalau amit-amit rumahnya kebakaran, semua kerugiannya bakal diganti penuh. Pertanyaannya,
layanan apa sih yang lagi dipakai sama Bu Ani? Betul banget, itu adalah asuransi. Kalau dipikir-pikir, asuransi itu mirip banget sama sistem gotong royong modern yang cerdas. Dengan bayar uang kecil yang disebut premi tadi, Bu Ani sebenarnya lagi mindahin risiko kerugiannya yang gede banget ke pihak asuransi. Jadi asuransi ini jadi jaring pengaman biar orang nggak tiba-tiba bangkrut pas kena musibah. Masuk ke bagian keempat. Bayangin deh, dengan uang triliunan rupiah yang muter tiap hari, dan banyaknya jenis lembaga tadi, siapa coba yang tugasnya mastiin sistem ini aman dan nggak nipu masyarakat? Kenalan dulu nih sama wasit independen kita, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. OJK ini yang pegang kendali. Mereka yang bikin aturan main biar semua bank dan non-bank itu sehat. Mereka ngawasin pergerakannya dengan ketat banget. Dan yang paling penting buat kita, mereka tuh garda terdepan buat ngelindungin konsumen. Jadi, kalau misalnya ada dari kalian yang rasa ditipu pinjol, ilegal, atau layanan bodong, kalian bisa langsung lapor ke hotline 157. Jangan ragu-ragu. Biar makin kebayang gimana semua konsep ini berdampak ke dunia nyata, coba dengerin cerita keren dari bisnis batiknya Bu Sari. Waktu baru merintis, Bu Sari datang ke Bank BRI buat pinjam kur yang bunganya rendah. Dipakai buat beli alat-alat. Biar tenang, dia daftarin pekerjanya ke asuransi BPJS Kesehatan. Nggak berhenti di situ. Buat luasin jaringan dan nambah dana, dia gabung sama koperasi pengrajin di daerahnya. Nah, karena fondasi keuangannya bener, usahanya makin meroket. Bu Sari lanjut daftarin karyawannya ke dana pensiun biar hari tua mereka aman. Dan puncaknya, karena batiknya mau diekspor ke luar negeri, Bu Sari berencana nyari modal gede dengan ngelepas saham perusahaannya di pasar modal. Keren kan? Dari sini kita bisa lihat, tiap lembaga keuangan itu ibarat anak tangga yang siap nganterin bisnis dan kesejahteraan masyarakat naik level. Cerita Bu Sari tadi otomatis ngebawa kita ke bagian akhir sesi ini, ringkasan dan refleksi. Yuk kita rapiin semua yang udah kita tangkap dari tadi. Nah, ini ada contekan visual buat kalian. Ingat, bank sentral yang jaga kestabilan negara. Bank umum sama BPR tempat kita ngatur uang harian. Pegadaian, asuransi sama koperasi itu solusi spesifik buat berbagai kebutuhan kita. Dan tentu aja, OJK berdiri tegak jadi wasit yang ngawasin mereka semua, biar kita tetap aman. Teman-teman, saya pengen kalian ingat kalimat ini baik-baik. Lembaga keuangan itu bukan cuma sekedar gedung atau deretan angka. Mereka adalah mitra hidup kalian. Kalau kalian mau sukses setelah lulus dari SMK nanti, entah kerja di perusahaan atau bikin usaha sendiri, mulailah berinteraksi dengan layanan mereka secara cerdas dari sekarang. Sebagai penutup, saya punya satu tantangan seru buat kalian, kerjain di sekitar tempat tinggal kalian. Coba keliling Kapuas, temuin 5 lembaga keuangan di sana. Boleh mampir nanya-nanya sedikit atau kepoin websitenya. Catat apa aja layanan unggulannya. Terus, ini yang paling penting. Analisis secara kritis, gimana sih kehadiran mereka ngebantu warga di Kapuas. Habis itu, bikin jadi satu infografis yang kece. Saya yakin hasilnya bakal luar biasa. Setelah lihat gimana uang ngendaliin banyak hal di sekitar kita, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah kalian cuma mau jadi penonton? Atau mulai ambil kendali atas masa depan finansial kalian sendiri? Selamat belajar dan sampai jumpa!